Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula kita tak putus-putusnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimasukkan golongan umatnya yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menafsirkan Al-Quran, ada hadis dulu yang perlu kita cermati baik-baik. Mudah-mudahan kita bisa memahami hadis ini yang menunjukkan sebagai etika kita dalam bermajlis. Etika bermajlis itu sungguh amat sangat penting, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada umatnya untuk tidak mengabaikan etika dalam bermajlis. Ya, majlis seperti inilah. Memang di dalam hadis itu, bahasa hadisnya kegiatan kita seperti ini. Terkadang Rasulullah menggunakan dengan majlis, terkadang Rasulullah menggunakan hilqah, terkadang juga Rasulullah menyebutkan dengan halaqah. Itu semua dipakai oleh Rasulullah, dan itu harus kita memahami etikanya. Seperti apa etikanya bermajlis? Kita lihat apa yang terjadi di zaman Rasulullah. Pada waktu Rasulullah berhalaqah, bermajlis seperti ini, tiba-tiba ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah, kepada majlis itu. Tentu dengan tujuannya mengikuti majlis halaqah itu. Satu di antaranya itu langsung mengambil tempat duduk di tengah-tengah uraian majlis. Tidak mengganggu tetangga duduknya, di samping duduknya, tidak berbicara. Pusat perhatiannya kepada Rasulullah. Yang kedua, mengambil tempat duduk jauh-jauh di belakang. Kalau bahasa sopennya ini, soro-soro mak berhenti, kira-kira supaya cepat lari. Yang ketiga, memang tidak mau pusing apa yang terjadi di halaqah Rasulullah itu. Begitu selesai berhalaqah, Rasulullah tanya sahabatnya, tahukah ketiga orang itu? Para sahabat berkata, tentulah ya Rasulullah yang lebih tahu. Rasulullah mengatakan, yang pertama tadi datang itu mengambil tempat duduk di tengah-tengah, penuh perhatian, tidak mengganggu tetangga duduknya. Detona sakit kedo, tidak banyak gerak. Kata Rasulullah, itulah orang yang mendatangi Allah. Allah juga datang kepada orang seperti itu. Mulia tidak ingat? Sangat mulia. Jadi kita mau mengatakan orang yang tidak memelihara etika bermajlis, pada hakikatnya dia tidak melihat Allah. Dia tidak melihat keberkahan. Memang keberkahan itu tidak nampak, tapi siapa yang tidak melihatnya maka ia buta. Buta itu bukan matanya tertutup. Buta itu adalah orang yang tidak tahu apa yang ia lihat. Itulah orang buta.
Dan siapa yang buta di dunia pasti buta di akhirat. Itu kata Al-Quran. Yang kedua, yang mengambil tempat duduk jauh-jauh di belakang. Jangan kita tersinggung ini yang tinggal di belakang, bukan. Ini hanya menerjemahkan hadis. Tidak mungkin kita mau kumpul satu tempat. Kata Rasulullah, itulah orang yang malu-malu terhadap Allah. Allah juga malu terhadap orang seperti itu. Ini hadisnya sahih ini. Bukan hadis yang dipungut di situ. Sahih. Sekarang orang terlalu gampang melemah-lemahkan hadis. Sekalipun ilmu hadisnya tidak cukup. Ya. Sedikit hadisnya lemah. Kalau tidak sejalan dengan pikiran, oh hadisnya lemah. Pengetahuan hadisnya belum seberapa. Gampang sekali. Jelas-jelas biasa ada hadisnya dalam kitabul hadis, dinyatakan dengan beraninya tidak pernah Nabi bersabda begitu. Dan banyak yang begitu, Pak. Saya banyak temukan yang begitu. Ya. Sementara yang ketiga, orang yang tidak mau pusing apa yang terjadi di majelis itu, kata Rasulullah, itulah orang yang membelakangi Allah. Allah membelakangi orang seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak mau membaca hadisnya itu, buka di hadis yang kitab hadis sederhana itu, Riyadhus Shalihin ada di situ itu, Pak. Di mana-mana itu kitab hadisnya ada. Supaya memberi penguatan kepada kita untuk menerapkan etika dalam bermajlis. Sekarang kita mau mencoba melihat bagaimana kandungan-kandungan Al-Quran itu. Ulama kita berkata begini, seandainya alam ini dibuat menjadi huruf, maka itulah Al-Quran. Seandainya kita mau memahami Al-Quran, disitulah Al-Fatihah. Seandainya kita mau memahami Al-Fatihah, maka disitulah Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan ulama, tapi saya tambah satu. Seandainya kita memahami Bismillahirrahmanirrahim, maka disitulah makna bi pada Bismillah. Nanti saya akan terangkan. Ya. Makanya saya minta papan tulis kepada, coba kita perhatikan ini. Ini yang saya maksudkan, bihnya itu. Andai kata kita mau memahami maknanya di sini. Kalau kita memperhatikan ini ayat, ini kan ayat pertama dari Al-Fatihah. Apakah ini kalimat lengkap? Apakah ini sebuah kalimat lengkap tadi? Adakah subjeknya, adakah predikatnya? Tidak ada. Coba, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang mana predikat, yang mana subjek di situ? Kan sama kalau saya berkata dengan mobil yang baru dan mahal. Ini kalimat sempurna tidak? Kan tidak. Tapi beranikah kita berkata bahwa ini bukan kalimat sempurna, ini satu ayat. Dengan pulpen yang baru dan mahal, titik. Di mana letak sempurna kalimat itu?
dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Tapi kita tidak berani mengatakan bahwa ini ayat tidak sempurna. Tapi surface structure-nya, zahirnya, kita berkata begitu. Kalau begitu, di mana letak sempurnanya ini? Pasti ada yang tak terucapkan. Pasti ada yang tak terucapkan. Kita perhatikan Bismillahirrahmanirrahim ini, semua yang ada sesudah bi itu adalah sifat dan perbuatan Allah semua. Tidak ada perbuatan manusia di sini. Tidak ada sifat manusia di situ. Semuanya sifat dan perbuatan Allah. Ar-Rahman, siapa punya sifat itu? Sifat Allah. Ar-Rahim, siapa punya sifat? Sifat Allah. Nah, letak sempurnanya ini ayat adalah pada perbuatan manusia. Di mana perbuatan manusia? Di sinilah. Makanya saya minta bantu di sini. Jadi semua di sini yang tak tersebutkan itu saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ke kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna itu. Tetapi ini kan perbuatan manusia. Ini perbuatan Tuhan, sifat Tuhan. Apa yang bisa mengikat antara perbuatan manusia dengan perbuatan Tuhan? Bi. Itu bi itu. Karena kalau tidak dikaitkan, tidak mampu dihubungkan antara perbuatan manusia dengan perbuatan Tuhan, itu namanya perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia. Nah, makanya saya berkata bahwa bih inilah yang menjadi perekat antara perbuatan manusia dan perbuatan Allah, sifat manusia dan sifat Allah. Saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan, setiap saya makan Bismillahirrahmanirrahim. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tidak disebutkan di situ. Kenapa tidak disebutkan? Terlalu banyak sifatnya manusia mau disebut. Makanya namanya ini al-jumlatul amiqah. Al-jumlatul amiqah. Dan itu bahasa kita jangan banyak seperti itu. Kita hanya cukup berkata api, umpamanya ada kebakaran, kita berkata api, api. Kalimat kayak itu, bukan kalimat secara. Nah, sekarang ini pada Bismillahirrahmanirrahim ini apa makna yang dikandung? Apa? Terus terang nanti ini agak panjang ini kita pembahas, tapi saya berusaha untuk mempersingkat. Karena dulu waktu kita masih belajar di sini, itu, maknanya bi itu cuma satu, dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Ternyata makna bi itu bukan satu, Pak. Lebih 10. Lebih 10. Lebih 10. Kita akan lihat secara sederhana, secara sepintas dan satu-satu. Yang pertama bermakna al-ilsaq. Bihnya itu bermakna al-ilsaq. Al-ilsaq itu lasika artinya lem perekat. Apa maksudnya itu? Bih perekat. Memberikan kesan ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada kesadaran kita melekatnya sifat dan perbuatan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Kita makan Bismillahirrahmanirrahim. Kosongkah kesadaran kita terhadap apa yang kita lakukan dengan sifat Allah? Tidak mungkin. Ini tuh namanya bi al-ilsaq. Dan itu kesannya ada, maknanya itu ada di situ.
Karena kapan kita tidak melihat melekatnya sifat dan perbuatan Allah terhadap apa yang kita lakukan, cepat atau lambat kita banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan. Karena semaunya saja melakukan. Mari kita coba melihat ke dalam diri kita. Pada waktu kita mengucapkan bismillah, ada jika kesan itu melekatnya sifat dan perbuatan Allah dalam apa yang kita lakukan. Itu namanya bi'ilsam. Yang kita khawatirkan jangan-jangan hanya pada saat mengucapkan bi itu datang kesan melekatnya, setelah itu selesai. Ini tidak menjadi masalah. Mau ke kampus, mau ke pasar, bismillahirrahmanirrahim, berangkat ke kampus, berangkat ke pasar, sudah hilang ini makna melekatnya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah kebohongan, muncullah kecurangan, muncullah kedustaan, muncullah macam-macam. Karena sudah hilang melekatnya, sudah tidak melekat lagi. Sudah tidak melekat lagi. Padahal tadi kita mengucapkan pada saat mau pergi ke pasar, berdua bismillah, berangkat dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu sampai di pasar, maceko-ceko sih. Tahu namanya maceko-ceko? Curang. Kenapa? Karena hanya bihnya itu melekatnya pada saat dia ucapkan itu. Kira-kira kalau kita mau menyadari diri kita, mari kita tanya, seperti itukah dalam diri kita? Dalam bertindak, dalam berperilaku. Jangan-jangan juga terkadang lemnya ini tidak melekat. Apa namanya kalau begitu? Berarti kita hanya bisa mengucapkan tapi tidak mampu melakukan. Mi melekat, bi itu bi melekat. Makanya tidak jarang orang kita lihat pintar, bagus, bismillahnya, tapi macam-macam juga dilakukan. Kenapa? Hilang maknanya itu dalam dirinya. Hanya pada diucapkan saja. Seharusnya ini makna itu, kesan itu terbawa terus sampai selesai itu pekerjaan. Pindah ke pekerjaan lagi, melekat lagi. Pindah ke pekerjaan lagi, melekat lagi. Tidak pernah tidak melekat. Selesai makan, ya selesai melekat dimakan, tapi kita minum, baru melekat lagi diminum. Kita istirahat, melekat lagi pada istirahat. Kita tidak pernah tidak melekat. Kalau begitu, adakah kesempatan kita untuk melakukan kesalahan? Orang yang melakukan kesalahan itu ketika perekatnya pudar, longgar. Seandainya masih melekat itu sifat dan perbuatan Allah pada apa perlakuan kita, tidak akan mungkin terjadi. Ya, itu bih pertama. Kita persingkat. Karena masih banyak bih, mana bih. Saya dulu waktu mengaji di Sudan, persoalan bih itu bulanan baru selesai. Ya. Bih yang kedua bermakna apa? Bermakna at-tafwid. At-tafwid itu apa artinya? At-tafwid, menyerahkan. Jadi makna pertama itu adalah al-ilsaq. Tafwid, kesan menyerahkan itu ada ketika kita mengucapkan bismillah. Coba kita koreksi diri kita ini. Waktu kita mau berangkat ke Bulukumba, kebetulan ini saya punya keluarganya, punya istri, Pak. Sepupu 2 kali. Karena mamanya istriku, sepupu 1 kali, bapaknya, mamanya pun nona. Kamu berangkat Bulukumba,
mau berangkat, bismillah. Adakah kesan dalam diri kita bahwa segala urusanku saya serahkan kepada Allah pada waktu mengucapkan bismillah? Ada enggak itu? Ada kan? Nah, apa masih ada itu kesan itu sampai selesai kita perbuatan? Jangan-jangan baru sampai di sungguh binasa mengeluh. Buktinya sampai di sungguh binasa meletus bah mobilnya. Macam ini, materi ini, akun rari. Di mana tadi yang kau ucapkan, saya serahkan semuanya ini. Berarti kalau begitu dia menolak. Itu madareke mengeluh tingkat terendah daripada menolak. Menolak juga tapi tingkatnya tingkat terendah. Coba, kalau ada orang yang kita kasih, anak kita kasih, anak dareke, yakin dan percaya ada penolakan dalam diri terhadap itu. Nah, waktu kita dareke mengeluh, waktu meletus bang mobil, apa namanya itu? Di mana nih tadi berkata, saya serahkan semuanya atas fitnya. Ini masalahnya kita ini. Kita hanya bisa berada, kesadaran kita hanya bisa terbentuk pada saat mengucapkan ini bi. Bawalah terus sampai selesai itu perbuatan, pindah perbuatan lain, serahkan. Kita umpamanya pergi ke naik pesawat. Kan kita mau bismillahirrahmanirrahim berangkat. Ya. Padahal itu pesawat itu jam sekian macet. Akhirnya kita terhalang. Mengeluh enggak itu? Mengeluh, maaf, cepat-cepat tuh kita ketinggalan pesawat. Kenapa mesti dareke dengan seperti itu? Nah, tadi Anda sudah mengatakan saya serahkan semua urusan ini Allah kepada. Karena kita hanya mampu menangkap apa yang kita lihat, tidak mampu menghukumi, menangkap apa yang kita tidak mampu melihatnya. Padahal kehidupan kita itu jauh lebih banyak yang kita tidak tahu dibanding yang kita tahu. Jauh. Amat sangat berbeda, lebih banyak yang kita tidak tahu dibanding yang kita tahu. Disitulah maknanya kita menyerahkan. Kenapa kita menyerahkan kepada Allah? Karena ada pengetahuan kita bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang maha berkuasa. Kalau begitu serahkan kepada Dia. Tapi kan tidak kita serahkan seperti itu. Kalau bahasa Bugisnya itu Pak bere-bere cikgu. Sudah dia kasih, kami kembali. Caranya. Nah, makanya itu Nabi mengajarkan kepada putrinya Fatimah doa. Ada doa yang diajarkan itu bahwa Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sekejap mata pun. Itu doa itu. Jangan serahkan diriku kepada diriku sekejap mata pun. Boleh dibuka hadisnya, itu bukan hadis lemah ini. Apa maksudnya itu? Kenapa Rasulullah mengatakan jangan serahkan diriku kepada diriku? Karena Rasulullah paham diriku amat sangat terbatas mengetahui apa yang kamu tahu. Yang paling tahu adalah Allah. Serahkanlah. Jangan serahkan diriku kepada diriku. Kenapa? Ada kesadaran kita bahwa diriku ini tidak sama mampu menyelesaikan. Lebih banyak yang saya tidak tahu. Lebih banyak yang kita tidak tahu dibanding yang kita tahu itu. Kalau kita ditanya, seperti apa itu langit? Paling-paling kita mengatakan, oh langit itu biru, selesai.
berapa banyak hal-hal yang tentangnya kita tidak tahu. Kita tahu Ruslan, saya tahu di mana orang tinggal di Cokronuri. Itu sebatas itu saja. Masih banyak hal-hal yang kau tidak tahu tentang Ruslan. Nah, yang kita tidak tahu ini, disinilah peranannya at-tauhid, menyerahkan kepada Allah. Tapi persoalannya, apakah kesan menyerahkan itu berlaku jika, berjalan terus jika, atau sudah berhenti? Itulah sehingga saya mengatakan bahwa para pakar manajemen ini, kalau ini manajemen bismillah yang kita pakai mengatur kehidupan kita ini aman. Para ahli-ahli manajemen ini, kalau dia menggunakan manajemen bismillah untuk mengatur kehidupan ini aman. Tidak melekat perbuatan Allah, sifat Allah. Ada penyerahan. Dan semua ibadah kita itu, kapan tidak ada kesan menyerahkan, tidak ada artinya, itu bukan ibadah namanya itu. Kata Islam saja, apa artinya Islam? Islam itu artinya memberikan keselamatan, bukan selamat. Makanya dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata salimah. Yang ada adalah aslama. Kenapa harus ditambah alif? Karena ada makna yang mau dicari, yaitu ada penyerahan, menyerahkan, memberikan keselamatan. Kalau ada orang dia hanya mau selamat tapi tidak mau memberi keselamatan, bukan keselamatan itu, kekacauan. Nanti dikatakan Islam kalau ia mampu memberikan keselamatan, mampu memberikan kedamaian, mampu memberikan kesejukan, mampu memberikan kebahagiaan. Itulah Islam. Memberi, menyerahkan. Bahkan saya biasa berkata di pengajian-pengajian, kalau ada orang yang dia sendiri yang menikmati pahala ibadahnya, ada orang yang dia sendiri yang menikmati pahala ibadahnya, bukan ibadah yang dia lakukan, dosa. Kenapa? Tidak ada penyerahan. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan fawailun lil musallin. Apa artinya itu? Bahasa Bugis itu fawailun lil musallin, pasti pada mau. Kenapa dibilang orang pasuk pajak bawahnya? Karena orang tidak merasakan ada keselamatan dari diri kita. Sama dengan itu, profesor bagus lah itu. Bagus toh? Tapi ketika profesor ini kita tidak mampu memberikan kepada orang, Nabi lagi orang profesor wow. Itu ustaz bagus nggak itu? Bagus kan? Tapi ketika orang tidak merasakan kebahagiaan, kedamaian dari ustaz ini, Nabi lagi orang ustaz wow. Tapi coba kalau kita memberikan, menyerahkan, apa kata orang? Ah, tanran atau yang ustaz, ah, tanran atau yang fasem pajak, tanran atau yang profesor. Apa? Kenapa dua kata ini keluar seperti itu? Mereka merasakan nikmat, mereka merasakan kebahagiaan karena memberi, menyerahkan. Serahkan. Saya sering tantang jamaah, tolong saya dibantu. Saya di Mesir, saya di Sudan, saya di Mekah mengaji, saya di Madinah mengaji, tapi saya tidak pernah menemukan ayat bahwa manusia diciptakan untuk mau diberi. Yang ada memberi. Tidak ada. Coba cari kamu ke ada ayat manusia diciptakan untuk diberi. Yang ada memberi.
Tapi sekarang persoalannya, yang mana enak kita rasa, memberi atau diberi? Mana yang paling gampang kita lakukan, memberi atau diberi? Jawabannya ini terserah kita, yang mana? Dan jawabannya itulah diri kita, itulah diri kita. Begitu memahami diri kita, oh, ada upaya untuk mengenal diri kita. Bih ini bermakna at-tafwid, menyerahkan. Mungkin ada yang berkata, apa yang mau diserahkan? Saya sholat umpamanya. Apa yang mau diserahkan kepada orang tanpa sholat? Iya. Apa yang kita dapat dalam sholat kita? Kita temukan ada enggak keikhlasan dalam sholat itu? Ada. Itulah kasih Allah. Ada enggak rasa khusyuk dalam sholat kita? Ada. Itu kasih Allah. Jangan dinikmati sendiri. Nabi langit itu orang masuk ke bawah. Ada rasa tawadu, rendah diri dalam sholat, ada saat kasih orang. Bahkan memang ditegur oleh Rasulullah orang yang begini, yang tidak mau menyerahkan. Nabi bersabda, "May ya'ummun nas falyukhaffif salatahu." Siapa yang menjadi imam dalam sholatnya, kasih ringan itu sholat, jangan melampai. Kenapa? Fihim saqim, ada makmum sakit, ada makmum musafir, ada makmum punya hajat. Mungkin umpamanya saat iman ini berkata, oh bagus ini banyak pahalanya kalau panjang ayat saya baca. Kata Rasulullah, sekalipun banyak pahala kau dapat, tinggalkan itu, jauh lebih berharga, hargai jamaah. Memberi atau tidak? Memberi. Jadi prinsip ini, at-tafwid ini, kita berserah diri. Cuma masalahnya kita ini memberi itu terkadang muncul mati-mati kata, kali-kalita. Bagaimana kali-kali kita tentang memberi? Memberi menurut kita berkurang, kan? Kan begitu. Ada 3 ekor ayam, kita kasih orang 1. Berapa mami? 2. Itulah yang membuat orang maseke. Kenapa? Karena selalu di otaknya memberi itu adalah berkurang. Di mana kita pernah dapat ayat bahwa memberi sama dengan berkurang? Tidak ada, Pak. Yang ada dalam Al-Quran, memberi sama dengan mendapatkan kemudahan. Bahkan kita mau berkata bahwa memberi itu, orang yang memberi jauh lebih banyak yang dia dapat dibanding orang yang diberi. Tidak masuk Jakarta ini. Saya ulangi ini. Orang yang memberi lebih banyak dia dapat dibanding orang yang diberi. Di mana logikanya itu? Contoh saja. Beliau datang dari Bulukumba, Tabek. Pasal saya ambil contoh. Datang dari Bulukumba, bawa ayam kampung 2 ekor. Dia kasih saya 1. Berapa saya dapat? 1 ton. Beliau sebagai pemberi berapa dia dapat? Oh, tidak terhitung. Yang pertama dia dapat, dia mampu membuat hati saya senang, menghidupkan hati, menghidupkan seseorang sama saja dan menghidupkan manusia seluruhnya. Ayat itu. Saya dapat tidak begitu? Tidak dapat. Kenapa? Karena kaum teruskan diberi saja. Apalagi? Oh, saya doakan lagi. Ya Allah, panjangkan umurnya Pak Asaduddin, karena orang macam-macam doa saya. Kenapa? Kemana dulu? Kepada beliau. Siapa yang doakan saya? Tidak.
Satu ekor tok ayam. Mau ditukar itu satu ekor ayam dengan doa dipanjangkan umur. Apalagi yang didapat beliau? Yang didapat beliau itu adalah berkah ridahnya Allah. Saya sebagai orang diberi, tidak ada ridahnya Allah di situ, Pak. Tidak ada berkahnya Allah di situ. Karena kita memang cuma diberi. Saya cuma diberi. Kembali saya, di mana ada ayat berkata, manusia, saya ceritakan untuk kau diberi. Tidak ada. Yang ada memberi. Kan banyak kita dapat itu selawat itu. Siapa yang berselawat kepada saya 1 kali? Apa jawabannya? Allah dan malaikat berselawat kepadanya berapa? Tentu mana yang lebih banyak, 10 atau 1. Tapi karena kita terjebak dengan makna-makna yang nyata saja, tidak mampu menangkap yang transendensial, begini manusia. Mentalitas seperti ini yang mau dihabisi, mau dikurangi, mau dihilangkan. Mentalitas seperti ini yang sifatnya terlalu tergantung kepada material. Nah, bih inilah membawa kesadaran kita. Ada dimensi penyerahan. Jadi kalau begitu, dalam hidup ini dimensi menyerahkan itu amat sangat urgent, sangat penting. Apalagi yang ini baru at-tafwid. Bermakna al-i'tiraf. Al-i'tiraf. Apa artinya al-i'tiraf? Al-i'tiraf itu artinya pengakuan. Nah, mari kita kembali lagi menghayati, mencermati ketika kita mau melakukan sesuatu, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada jika pengakuan kita terhadap kekuasaan Allah terhadap yang kita lakukan. Saya mengakui ya Allah, diri saya ini amat sangat lemah. Makanya kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena ada pengakuan kelebihan yang dimiliki oleh Allah. Pengakuan kemampunya Allah menutupi apa yang saya tidak mampu. Maka kita ucapkan bismillah. Itu namanya kesan seperti itu, namanya bi al-i'tiraf. Bi al-i'tiraf. Cuma kembali lagi masalahnya, jangan hanya pada saat mau melakukan, mengucapkan bi itu hadir kesan pengakuan itu, bawa terus. Tadinya mengaku, banyak pengakuan yang kita lakukan itu. Ada kesan, ada ini, karena ada kitab yang saya bikin itu Pak, kitab tafsir memang. Namanya tafsir saya itu Kashful Asrar, menyingkap rahasia-rahasia. Tapi bahasa Arab Kashful Asrar. Dibahas di Pulau Jawa. Ada seorang mahasiswa mau capai sarjananya, minta izin ke saya. Ada di WA. Saya mau jadikan kitab kita sebagai kajian untuk memperoleh gelar sarjana. Silakan. Begitu dia baca tafsir saya dengan makna tadi al-i'tiraf, dengan makna seperti ini, apa pertanyaannya? Dari mana sumbernya ini yang kita sebutkan? Bagaimana bentuk al-i'tirafnya? Jadi saya bilang begini, sumbernya itu Al-Quran. Apakah tidak ada pengakuan dalam Al-Quran dalam akhir kita? Banyak pengakuan. Apa pengakuannya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepemilikan di langit dan di bumi hanya milik Allah.
Apa bukan pengakuan itu? Pengakuan kan itu. Artinya apa pengakuannya itu? Kami tidak memiliki kepemilikan. Karena semua kepemilikan yang ada di langit dan ada di bumi hanya milik Allah. Itu kan pengakuan. Tapi kan terkadang kita mengaku tapi tidak mau melaksanakan. Buktinya apa? Saya mau mengatakan begini. Itu pengakuan, Pak. Kepemilikan itulah yang menjajah kita. Yang menjajah, yang banyak menjajah manusia adalah kepemilikannya. Contoh, mohon maaf ini yang pegawai negeri. Kira-kira kalau kepala dinas tak berkata minggu depan saya memutasi pejabat-pejabat saya, ada enggak yang heboh di situ? Begitu mendengar kata-kata, ada enggak yang heboh? Saya kira lebih banyak yang heboh dibanding yang tidak. Oh, bunyi semua, saya jangan dimutasi orang. Kenapa? Ini orang dijajah oleh kepemilikannya. Karena seolah-olah berkatakan saya sudah di bidang yang bagus, tidak mau pindah dari bidang. Coba, ini orang dijajah oleh kepemilikannya. Apa bedanya kalau ia berada di A, di bagian A dan di B? Siapa yang kasih rezeki di A? Allah. Siapa yang kasih rezeki di bidang B? Allah. Tapi kenapa kita mau? Bagaimana manajemen bismillahnya ini orang ini? Makanya itu jadilah orang merdeka, Pak. Itu orang merdeka begini. Orang merdeka itu orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak ada apa-apa yang memilikinya. Itu orang merdeka. Tidak memiliki sesuatu dan tidak ada sesuatu yang memilikinya. Itu orang merdeka. Tapi kapan kita dimiliki oleh ini, dijajah gitu. Dijajah gitu. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak memiliki sesuatu dan tidak ada sesuatu yang memilikinya. Nah, merdeka itu. Nah, itu kita banyak melakukan pengakuan dalam Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kami hanya. Tapi terkadang juga kita mau mengaku. Di mana pengakuan tadi ini menyerahkan semua itu? Di mana al-i'tiraf kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah itu? Segala puji milik Allah. Apakah bukan pengakuan ini? Pengakuan. Tapi persoalannya terkadang motoki dipuji. Nah, ini namanya pengakuan salah-salah. Manusia itu kalau dipuji enak tuh rasa, sekalipun dibohongi. Jadi kalau ada manusia selalu mau dipuji, manusia apa namanya? Ini namanya manusia kepujian. Bukan hakmu di situ. Kau sudah mengaku segala puji miliknya Allah. Kenapa mau hadirkan diri untuk dipuji? Kembali lagi saya tantang. Di mana ada ayat mengatakan manusia diciptakan untuk mau dipuji? Mana? Nah, pekerjaan kita itu hanya memuji, Pak. Pekerjaan kita itu hanya memuliakan, bukan untuk mau dimuliakan. Memuliakan. Pekerjaan kita itu hanya menghargai, menghormati, bukan untuk mau dihargai, bukan untuk mau dihormati, bukan. Tapi kembali lagi tanya diri kita, mana yang enak kita rasa? Dihargai, dihormati, dimuliakan dibanding menghargai, menghormati, memuliakan. Mana? Betapa banyak penyimpangan yang kita lakukan. Oh, tunggu nanti di akhir banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini baru tiga ini. Baru bih ini kita mau tafsirkan. Saya sampaikan bahwa waktu saya masih mengaji di sana, bih itu bulanan saya tiap subuh bawa kitab al-i'tiraf.
Apalagi yang kedua, yang mana selanjutnya itu? Ad-doa. Ad-doa. Apakah tidak ada kesan sewaktu kita mengucapkan bismillah, tidak ada kesan berdoa di situ? Ada kan? Kenapa harus berdoa? Karena peran doa itu menutupi apa yang kita tidak mampu melakukan. Berdoa. Saya kira semua kita setiap makan ada kesan berdoa kepada Allah. Dan ini bukan bergiliran, semua secara simultan hadir bersamaan semua kesan ini. Apa tidak hebat maknanya bih ini? Ada yang pernah tanya saya begini, kenapa dalam Al-Quran ada kata-kata qaulan tsaqila? Al-Quran itu amat sangat berat. Qaulan tsaqila, Quran amat sangat berat. Nah, gampangnya itu dalam begini. Jangankan satu Al-Quran, satu huruf saja tidak mampu kita bawa terus. B saja, berapa persen yang mampu kita laksanakan dari B itu? Jangankan B yang bermakna al-ilsak saja, berapa persen yang kita mampu bawa? Berat. Ya. Sesudah doa, kesan apa lagi yang ada di situ? Al-ibadah. Al-ibadah. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan suatu perbuatan tidak dimulai dengan bismillah, maka itu dengan perbuatan sia-sia. Ibadah enggak itu? Karena kita tidak mau kehilangan momen untuk beribadah. Dan sekalipun dalam ucapan, kita ucapkan bismillah. Jadi kalau begitu, bih ini memiliki makna ibadah. Mengikat perbuatan kita dengan perbuatan Allah. Itulah ibadah. Jadi sudah berapa banyak maknanya itu? Nah, mari kita urus satu-satu. Berapa persen? Berapa persen yang mampu kita amalkan di situ? B bermakna al-ibadah. Saya pernah berkata begini. Sebenarnya hidup ini cuma satu di warnanya. Hidup ini satu di warnanya. Apa? Ibadah. Jangan kita bikin warna lain daripada hidup ini. Makanya tidak boleh kita tidak melakukan bismillah. Ya. Menyembelih saja binatang tanpa dengan bismillah sudah haram. Jadi hidup ini warnanya cuma satu, ibadah. Apa ayatnya itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba kita wa ma khalaqtu jin wal ins illa liya'budun. Ini kan dua kalimat ini. Kalimat pertama wa ma khalaqtu jin, aku tidak ciptakan jin dan manusia. Artinya Allah menciptakan jin dan manusia, artinya hidup, memberi kehidupan. Kan begitu? Allah memberikan kehidupan kepada jin dan manusia. Illa liya'budu, kecuali untuk beribadah. Jadi sama dengan ibadah. Jadi kalau begitu hidup ini adalah hanya ibadah. Adakah warna lain daripada hidup kita ini? Orang yang membuat warna lain dari kehidupan ini penyimpangan besar itu. Coba, wa ma khalaq, saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya apa? Hidup ini adalah ibadah. Dan struktur kalimatnya menggunakan illa, kecuali.
Andai kata Al-Quran berkata, saya menciptakan jin manusia untuk beribadah, oh masih bisa ada warna lain. Sama kalau saya berkata, saya ke Pak Bambay membeli tomat. Saya ke Pak Bambay membeli tomat. Tidak menutup kemungkinan saya bisa beli pepaya. Saya beli mangga. Karena memang saya berkata, saya ke Pak Bambay membeli tomat. Tapi andai kata saya berkata, saya tidak ke Pak Bambay kecuali membeli tomat. Adakah yang lain? Ini ayat ini berkata, saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oh, tidak ada yang lain. Begitu, warna hidup ini cuma satu, ibadah. Sekian dan terima kasih. Nanti lain kali lagi kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 6. Kalau ada yang mau diskusi, mari kita diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Prof, saya pertama-tama hanya mau pernah saya dengar penjelasan tentang bacaan di dalam salat antara dua sujud. Penjelasan waktu itu di Masjid Tiro mengatakan bahwa bacaan dua sujud itu ketika kita menambah 3 kali baca maka itu banyak pahala yang kita dapatkan. Pada saat itu Prof menjelaskan bahwa ini bukan hadis tetapi didapatkan dari seorang ulama besar Jepang, yaitu Popal Misarewu. Ya mudah-mudahan Prof masih ingat. Nah, itu yang saya coba sekarang ini amalkan juga, sehingga mungkin pada saat ini saya baru ketemu lagi dengan Prof, saya meminta ijazahnya. Ya, itu pertama Prof. Yang kedua adalah tidak ada tentang pembahasan bismillah. Tidak ada salat, tidak ada salat ketika tidak membaca Al-Fatihah. Nah, menurut penjelasan Prof tadi bahwa Al-Fatihah itu dimulai dengan bismillah. Tetapi kenyataan juga kita lihat bahwa ada pemahaman, ada mazhab juga yang tidak memasukkan bismillah. Nah, kira-kira bagaimana? Kita sering mendengar langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin saja tanpa bismillah. Nah, satu lagi Prof kalau bisa, yang ketiga. Tadi bismillah itu ketika disebutkan maka itu berada pada titik B. Yang pertanyaan saya, kenapa bukan alif? Padahal alif itu kan dimulai dengan ahad itu dimulai dengan kalimat alif. Kira-kira ini penjelasannya Prof tadi. Ya. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama kalau itu juga mengijazahkan silakan. Yang pertama silakan kalau itu untuk kebaikan. Yang kedua terkait apa yang kedua itu?
Ya? Bacaan basmalah ya. Itu bismillah. Dari 4 mazhab semua mengakui bahwa bismillah itu adalah ayat. Kata bismillah adalah ayat dalam Al-Quran. Ayat dalam Al-Quran. Cuma ada yang tidak menempatkan bismillah pada Al-Fatihah. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Di mana bismillahnya? Ada pada ayat yang lain. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua ulama sepakat, tidak ada yang mengingkari bahwa bismillah itu adalah ayat. Semua. Cuma Imam Abu Hanifah itu tidak menempatkan bismillah sebagai ayat pertama. Tapi dia lihat di surah yang lain. Imam Malik mengakui bismillah sebagai ayat pertama, tetapi ketika ia sholat tidak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu. Makanya tuh cetakan-cetakan Al-Quran yang dari Mekah diakui bismillah sebagai ayat pertama. Karena memang di sana itu adalah mazhab Maliki. Imam Syafi'i mengakui juga bismillah sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah dan menyarankan mengucapkannya ketika sholat jahar. Ketika sholat jahar. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengakui bismillah sebagai ayat pertama. Ayat pertama. Nah, ketika ia sholat jahar, maka dikecilkan. Mana yang benar? Yang benar adalah orang yang tidak sholat. Ya, yang tidak sholat. Memang ada hadis berkata, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang dimiliki oleh orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang perselisihan ada Al-Fatihah berapa ayatnya? Apakah masuk bismillah juga ayat atau tidak? Nah, kaidah usul lagi berkata, la yunkaru al-mukhtalafu fihi innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Apa artinya itu? Kalau hal itu menjadi perselisihan umat, karena ini kan ada perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan yang lain. La yunkaru alaihi, tidak boleh disalahkan. Tidak boleh disalahkan. Innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Yang disalahkan itu kalau sudah menjadi ijma'. Nah, itu kalau kita salahkan itu sama. Tidak boleh disalahkan. Karena ada kaidah begitu. Yang terakhir, kenapa bukan alif? Kenapa bukan bi? Coba kita lihat misalnya. Huruf apa yang pertama dalam bismillah? Bi. Bukan alif. Apakah bi memiliki kelebihan dibanding alif? Dalam posisi ini, iya. Tapi alif pada posisi yang lain, ia mengeluarkan kelebihan dibanding yang kurang. Jadi kalau begitu, kita tidak bisa menghukumi satu huruf bahwa ini lebih mulia dibanding yang lain. Tidak bisa. Kalau saya tanya, mana yang lebih baik? Piring atau sendok? Kita mau bilang apa? Kita mengatakan piring, belum tentu. Kita mengatakan sendok, belum tentu. Seperti apa penuntukannya? Kalau mau makan sak basah, tidak ada sendok, apa yang terjadi?
Tapi kalau kita mau pergi ambil nasi dengan pakai sendok, lapar kita. Kasih satu sendok. Jadi kalau begitu, kita tidak bisa menghukumi sesuatu atas sesuatu bahwa ini tergantung kepada siapa, bagaimana peruntukannya. Mana yang lebih bagus? Piring atau garpu? Sendok atau garpu? Ini saja, sendok atau garpu mana yang lebih bagus? Tunggu seperti apa yang kita melakukan. Nah, sekarang ini kita berbicara tentang apa yang bisa menghubungkan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Ya ternyata bih, bukan alif. Karena bih ini maknanya melekat, beriktiraf, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu Pak. Ya. Masih ada lagi? Selama Bapak tidak terganggu kegiatan di luar, silahkan. Kok saya tidak ada masalah. Mahasiswa sekarang lagi libur. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang kita berikan kepada bagian kelas pada waktu aplikasi segala-gala yang berbagi dengan kita. Terang saya pribadi, tapi Mas ini bahasa sopen apa kafe saat ini. banyak hal yang harusnya saya lakukan dan saya tinggalkan. Di sisi lain banyak hal yang harusnya saya tinggalkan dan saya lakukan. Jadi yang kadang apa ya, Pak dari mana nih Pak Kiai. Nah terkait dengan kajian pagi ini, saya ingin menjelaskan ulang lagi kombinasi antara ma dengan ilah. Tadi Pak dijelaskan karena ini bukan sesuatu yang ringan. Ini menurut saya pribadi, menurut saya oleh ini sangat berat. Bahwa hidup kita ada hidup, ada ibadah. Misalnya dengan ketiga, saya butuh penjelasan sehingga betul-betul bisa masuk ke dalam hati saya, bukan sekedar tahu tapi menjadi paham. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bisa saya hapus dulu ini. Ini pengetahuan kebahasaan ini antara ma dengan illa. Begitu Pak ya. Nah, kalau begini struktur ayat beda dengan struktur yang lain. Nah, kalau ini sama strukturnya mengatakan iyyaka na'budu. Sama struktur. Coba, hanya kepadamu kami menyembah. Tidak ada yang saya sembah kecuali tidak ada yang saya sembah kecuali kamu. Beda kalau saya berkata saya menyembah. Ini struktur biasa ini. Tapi kalau struktur saya tidak menyembah kecuali kamu. Kalau ini saya menyembah, sama kalau saya mengatakan saya mencintai. Mungkin masih bisa dia mencintai yang lain. Nah, ini bisa ada cintanya nih, baik. Saya mencintai. Mungkin dia mencintai lagi di sana, ada yang di sana. Tapi saya tidak mencintai kecuali kamu. Masih ada yang lain. Ini baik. Makanya itu dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Tidak dikatakan na'buduka, kami menyembah kepadamu. Karena itu bisa bias ini. Bisa bias itu kata-kata. Saya ke Pak Bambay membeli makan. Kira-kira tertutup nggak kemungkinan saya bisa membeli pisang? Enggak. Saya ke Pak Bambay membeli, lihat pisang, beli tomat kan?
Karena memang saya ceritakan saya ke Pak Bambay membeli pisang. Tapi kalau saya berkata saya tidak ke Pak Bambay kecuali membeli pisang, masih ada yang lain? Begitu pemaknaannya ma dengan illa. Ini namanya istisna bi illa. Ini pengetahuan kebahasaannya. Beda kesannya itu. Saya makan mangga. Saya makan mangga. Boleh jadi tadi juga makan pisang, makan pepaya, makan ini. Tapi kalau dia berkata tidak ada yang saya makan kecuali mangga, kecuali itu illa. Jadi ma ini tidak ada